Salam sejahtera bagi kita semuanya, khususnya kelas 12 SMA dan SMK. Pelajaran kita pagi hari ini dengan tema Damai Sejahtera menurut Alkitab. Akan tetapi sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, ada baiknya baca terlebih dahulu Kitab Imamat pasal 26 ayat 1 sampai 46. Baik, jika sudah dibaca Kitab Imamat tadi, kita masuk dalam pengertian damai sejahtera menurut Alkitab. Kitab Imamat 26 ayat 1 sampai 46 ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, ayat 1 sampai 13 memuat janji-janji berkat dan pernyataan Allah bila bangsa Israel taat dan menjalankan perintah-perintahnya. Hal ini terlihat dalam ayat yang ke-6. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Yang kedua, ayat yang ke-14 sampai 39 memuat peringatan akan penghukuman Allah jika bangsa Israel lalai atau menyimpang dari perintah-perintah Allah. Peringatan ini kita temukan dalam ayat 14 sampai 19, demikian. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, maka aku akan mendatangkan kekejutan atasmu. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu. Aku akan lebih keras menghajar kamu, sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi, dan tanahmu sebagai tembaga. Yang ketiga, ayat 40-46 berisi janji-janji Allah untuk mengampuni dan menerima mereka kembali sebagai umatnya. Allah itu setia dan selalu ingat akan perjanjiannya dengan leluhur Israel. Seperti yang dikatakan Allah, tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Sebetulnya dengan menghayati bacaan tadi, kita tahu bahwa hidup taat dan setia kepada Allah adalah pilihan yang selalu harus diambil, tidak bisa tidak. Sebagai umat Allah, kita harus berlaku setia kepadanya. Namun sejarah menunjukkan bahwa bangsa Israel bukanlah umat yang setia kepada Allah. Berkali-kali mereka jatuh pada penyembahan dewa-dewa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa bukan Israel. Mereka berpikir bahwa penyembahan berhala seperti itulah yang justru membawa damai sejahtera. Padahal sebaliknya yang mereka terima. Untuk setiap kejatuhan dalam hal kesetiaan, Allah menghukum bangsa Israel. Bob DeVinbo mengatakan bahwa Imamat 26 sangat penting bagi kita karena 5 hal berikut. 1. Ini adalah teks kunci untuk memahami sejarah Israel. Peringatan-peringatan dalam Imamat adalah kerangka sejarah Israel. Yang kedua, menjadi kunci bagi kita untuk memahami pesan para nabi Israel. Janji penyelamatan dan pemulihan Israel juga kita temukan berakar dari kelima kitab pertama Alkitab, yaitu Pentateuk atau kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yang ketiga,
prinsip-prinsip yang ada di balik janji berkat dan kutuk masih berlaku di masa kita sekarang. Yang keempat, mengandung banyak pengajaran untuk orang tua dan semua orang yang bertugas mendisiplinkan orang lain. Yang kelima, tidak hanya mengandung peringatan, juga pengharapan yang besar di dalam Alkitab. Apa yang kita temukan dalam uraian di atas ialah bahwa kesejahteraan atau shalom Israel berkaitan erat dengan ketaatan hidup mereka kepada Allah dan perintah-perintahnya. Apabila Israel tidak setia, maka Allah tidak segan-segan menghukum mereka, menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka, membuat tanah Israel menjadi tidak subur dan sulit ditanami. Tadi dikatakan, langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Artinya, langit tidak menurunkan hujan, tanah nggak bisa diolah. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa damai sejahtera Allah itu hanya dapat terwujud apabila ada kesetiaan kepada Allah yang disertai kerelaan untuk menjalani perintah-perintah dan hukum-hukumnya. Selanjutnya baca juga Yohanes 14 ayat 23 sampai 31. Di sini kita menemukan janji Tuhan Yesus untuk memberikan damai sejahtera-Nya kepada kita. Janji ini diucapkannya menjelang kematiannya di kayu salib. Yesus sadar bahwa sebentar lagi Ia akan meninggalkan dunia dan murid-muridnya. Oleh karena itu, Ia menjanjikan Roh Penghibur yang akan menyertai para murid dan semua orang percaya. Tugas Roh ini adalah mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan untuk kita lakukan tidak lain adalah mengasihi Dia, yang harus kita buktikan lewat ketaatan kita untuk menuruti firman-Nya dan Bapa-Nya. Yohanes 14 ayat 23 sampai 24. Ketaatan kita itulah yang akan memberikan kita damai sejahtera-Nya. Yohanes 14 ayat yang ke-28. Secara singkat dapat kita simpulkan bahwa baik Imamat maupun Injil Yohanes mengingatkan kita bahwa ketaatan untuk melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita akan menghadirkan damai sejahtera. Dengan kata lain, damai sejahtera tidak akan hadir begitu saja kecuali melalui kerja keras kita dalam memberlakukan kehendak Allah di dalam seluruh kehidupan dan keberadaan kita, baik secara pribadi maupun sebagai gereja. Selanjutnya, memahami makna shalom. Kata shalom dalam bahasa Ibrani biasanya diterjemahkan menjadi damai atau damai sejahtera. Dalam bahasa Yunani, bahasa yang digunakan dalam penulisan Perjanjian Baru, kata ini diterjemahkan menjadi eirene. Kata shalom atau damai sejahtera sering dipergunakan untuk memberikan salam kepada sesama. Dalam bahasa Ibrani, orang mengucapkan shalom alaikum, yang artinya damai sejahtera bagimu. Ucapan ini dijawab dengan kata-kata alaikum shalom. Kata ini mirip sekali dengan kata salam alaikum atau assalamu alaikum dan waalaikum salam dalam bahasa Arab. Kita tidak perlu heran. Bahasa Arab memang berasal dari rumpun yang sama dengan bahasa Ibrani, seperti halnya bahasa Tagalog dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, kata shalom diterjemahkan menjadi salam,
kata yang sama yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia yang sangat diperkaya oleh kosakata dari bahasa Arab karena pengaruh agama Islam. Kata ini dapat kita bandingkan dengan salam horas di kalangan masyarakat Batak, Yahoo dalam masyarakat Nias. Di kalangan masyarakat Yahudi, kebiasaan memberi salam seperti ini sangat lazim. Dalam Lukas 10 ayat 5, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberikan salam ini apabila mereka mengunjungi rumah seseorang. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Lukas 10 ayat 5. Salam ini juga diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika ia menampakkan dirinya ke tengah-tengah murid-muridnya setelah kebangkitannya. Dalam Lukas 24 ayat 36 dikatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Dalam ungkapan kata Shalom Aleichem, memang terkandung sebuah doa, yaitu kiranya damai sejahtera menyertaimu. Alkitab menerjemahkan kata Shalom menjadi damai sejahtera. Tetapi bukan semata-mata damai saja. Meskipun kata Shalom itu sendiri memang berarti damai atau perdamaian. Arti kata Shalom jauh lebih luas daripada sekedar damai. Berikut ini adalah sejumlah kata dan konsep yang digunakan untuk menerjemahkan kata Shalom, sehingga kita dapat membayangkan kekayaan makna yang dikandungnya. Yang pertama, persahabatan. Shalom antara sahabat berkaitan dengan hubungan yang akrab. Zakaria 6 ayat 13, bagian B-nya dikatakan, di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Sedangkan dalam Mazmur 28 ayat 3, orang diingatkan akan sahabat yang mulutnya manis tapi niatnya jahat. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Kata ramah di sini merujuk kepada ucapan yang penuh shalom. Yang kedua, kesejahteraan. Kata shalom juga berarti kesejahteraan yang menyeluruh, termasuk kesehatan dan kemakmuran yang semuanya berasal dari Tuhan. Hal ini dapat kita temukan dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-26. Ketika hamba Elisa bertanya kepada perempuan Sunem dalam cerita ini, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, pertanyaan ini berbunyi, apakah engkau memiliki damai sejahtera? Maksud pertanyaan ini mirip dengan menanyakan kesejahteraan orang lain seperti dalam pertanyaan, apa kabar? Maksudnya tentu bukan hanya sekedar menanyakan berita tentang orang yang dimaksudkan, melainkan menanyakan keberadaan menyeluruh orang tersebut. Hal serupa diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 38 ayat yang keempat ketika ia meratap, tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu, tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Maksud pemazmur, dosa-dosanya telah mengganggu dirinya sehingga ia tidak memiliki shalom, kedamaian di dalam dirinya. Oleh karena itulah ia mengatakan, tidak ada yang sehat pada dagingku. Karena shalom memang mempengaruhi kesejahteraan, bahkan juga kesehatan dan kedamaian dalam diri seseorang. Yang ketiga adalah keamanan. Dalam Hakim-Hakim 11 ayat 31, Yefta mengucapkan nazarnya
bahwa bila ia kembali dari medan perang dengan selamat atau dengan aman dalam shalom, maka makhluk pertama yang keluar dari pintu rumahnya untuk menemuinya akan dipersembahkannya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dalam Yesaya 41 ayat 3, Tuhan berbicara tentang utusannya yang akan mengalahkan lawan-lawannya. Ia akan mengejar mereka dan dengan selamat atau dengan shalom, ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Dalam kitab yang sama, Yesaya juga melukiskan hubungan antara hidup yang benar di hadapan Allah yang akan menghasilkan keamanan dan ketentraman. Yesaya melukiskan demikian, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Yesaya 32 ayat 17 sampai 18. Dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan, apabila seseorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah, atau eirene bahasa Yunani, segala miliknya. Itu dalam Lukas 11 ayat 21. Yang keempat, keselamatan. Akhirnya kata shalom juga digunakan dalam kaitan dengan keselamatan. Dalam Yesaya 57 ayat 19 dikatakan, Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan. Sampai di sini pelajaran kita. Silakan kerjakan tugas berikut.